seterusnya. Silakan duduk. Firman Tuhan ini adalah satu kebenaran yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat di sini bahwa pada satu peristiwa penting yang dicatat oleh Alkitab, ada sekelompok murid-murid Yesus yang sedang berkumpul. Namun sebelumnya kita harus ketahui bahwa Pentakosta, atau saya katakan Pentakosta itu adalah di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Dan ini merupakan hari raya penting bagi orang percaya. Kenapa? Karena kita bisa mengalami satu peristiwa yang luar biasa bahwa janji Allah tergenapi di sana. Janji Tuhan tergenapi di Kamar Loteng Yerusalem. Jadi saya katakan bahwa Pentakosta atau Pentakosta adalah hari raya umat Kristen untuk memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kita sedang memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Kamar Loteng Yerusalem. Dan peristiwa ini terjadi 50 hari setelah Yesus dibangkitkan. Atau setelah Yesus bangkit ada 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-murid, dan kemudian Yesus terangkat ke surga. Dan setelah Yesus terangkat ke surga 10 hari kemudian baru mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi dapat saya katakan bahwa orang-orang yang mengalami kuasa Roh Kudus ini adalah mereka yang dengan setia menanti, menunggu janji Tuhan itu. Janji Tuhan ya dan amin. 10 hari menanti janji Tuhan. Mungkin ada istilahnya menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Jadi selama 10 hari kalau ada yang tidak sabar, mereka tidak mengalami kuasa Roh Allah bekerja itu. Dan Alkitab mengatakan mereka yang menanti, karena Yesus sebelum terangkat ke surga sudah berpesan, nantikan kuasa itu, tunggu di Yerusalem sampai janji itu dinyatakan bagi kamu. Dan mereka dengan setia menunggu, menanti apa yang menjadi janji Tuhan itu. Dan puncaknya, janji Tuhan digenapi. Alkitab mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Walaupun saudara, kalau kita lihat seterusnya ayat-ayat ini, di ayat yang ke-13, orang-orang yang ada di luar sana mengatakan mereka sedang mabuk. Mereka sedang mabuk oleh anggur. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, Petrus segera bangkit. Kami tidak mabuk oleh anggur, tetapi kami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kita bisa lihat nubuatan daripada Yoel pasal 2 ayat 28-29 tergenapi di sini. Tergenapi bahwa kita akan melihat kuasa manakala dia bekerja, manakala dia dinyatakan, akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Dan saya banyak kali katakan, pengalaman yang terindah adalah ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena sukacita itu tidak dapat kita katakan, tidak terkatakan. Sangat luar biasa. Makanya kita mau belajar, hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, supaya langkah-langkah kita itu akan diatur oleh Roh Kudus dan menjadikan kita lebih luar biasa lagi. Karena ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus selalu menginginkan supaya kita menjadi orang benar, orang yang luar biasa, orang yang mengasihi Tuhan, dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan janji, sekali lagi, janji Tuhan tergenapi di dalam firman Tuhan ini. Dan kuasa itu tetap bekerja sampai saat ini. Kuasa itu tetap dinyatakan sampai pada saat ini. Di mana ada orang yang rindu, di mana ada orang yang haus, di mana ada orang yang lapar akan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja di sana. Roh Kudus itu seperti air. Dia akan mengalir, dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Semakin kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, semakin kuat aliran kuasa itu mengalir, memenuhi kehidupan kita.
Dan kita juga katakan Roh Kudus itu seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin itu, tapi kita dapat merasakan pekerjaan angin itu. Kita tidak dapat melihat Roh Kudus dengan kasat mata, tapi pekerjaan Roh Kudus dapat kita rasakan. Dan Roh Kudus datang kepada hidup saya dan hidup kita semua, supaya kita menjadi orang yang lebih mengasihi Tuhan lagi. Nah, ada 5 poin yang akan kita belajar di sini. Apa tujuan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang ada di